Pagi itu, sinar matahari yang masuk lewat celah jendela ruang makan yang megah tidak mampu menghangatkan suasana dingin di dalamnya. Sari duduk dengan tenang, jemarinya melingkar pada cangkir teh yang masih mengepul. Namun, ketenangan itu seketika hancur berkeping-keping saat sebuah piring berisi nasi goreng terbang dan menghantam lantai tepat di depan kakinya. Suara keramik yang pecah beradu dengan teriakan melengking yang memekakkan telinga. Ibu Ratna berdiri dengan napas memburu dan wajah merah padam, menatap Sari Siuliolala menantunya. Itu adalah kotoran yang tidak sengaja terinjak di jalanan. Masakan apa ini, Sari? Rasanya hambar. Persis seperti hidupmu yang tidak berguna. Harusnya kamu sadar diri. Bisa masuk ke rumah semewah ini saja sudah mukjizat bagi perempuan miskin sepertimu. Anakku, Andi, sudah salah langkah menikahimu. Kamu itu cuma benalu. Tahu tidak? Cuma tahu makan dan numpang hidup di atas keringat anakku yang setiap hari banting tulang di kantor. Mendengar hinaan itu, Sari tidak lantas menangis atau gemetar. Ia justru meletakkan cangkirnya dengan perlahan ke atas meja. Matanya tertuju pada sebuah map coklat yang terselip di bawah tumpukan majalah. Sebuah dokumen yang menyimpan rahasia besar tentang siapa pemilik asli lantai yang sedang diinjak oleh mertuanya itu. Sementara itu, Andi hanya terpaku. Ia terus menunduk, membiarkan istrinya dihina habis-habisan tanpa niat sedikit pun untuk membuka suara. Andi lebih memilih menjadi pengecut di bawah ketiak ibunya daripada membela harga diri wanita yang dinikahinya. Ibu bicara soal hak dan kerja keras. Di rumah ini, setiap napas yang ibu hirup dan setiap butir nasi yang ibu telan punya harganya sendiri. Sebaiknya, ibu jaga mulut itu sebelum ibu menyesal karena telah mengotori udara di rumah saya dengan kata-kata sampah seperti itu. Jawaban Sari yang dingin justru membuat Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia merasa otoritasnya sebagai penguasa rumah ditantang. Ia berjalan mendekat, menunjuk wajah Sari dengan jari yang gemetar karena amarah yang meluap. Di luar pagar rumah, suara gesekan sapu lidi berhenti. Bu RT dan seorang warga yang sedang melintas di depan gerbang mulai menoleh ke arah sumber keributan. Mereka bisa mendengar setiap makian yang keluar dari mulut Ibu Ratna karena jendela ruang makan sengaja dibuka lebar oleh sang mertua agar dunia tahu betapa rendahnya menantunya itu. Ya ampun, Jeng. Itu suaranya Bu Ratna lagi ya? Kasihan sekali si Sari. Setiap hari, dekote-katen miskin begitu. Padahal setahu saya, Sari itu anak orang terpandang sebelum pindah ke sini. Kok tega ya, mertuanya teriak-teriak begitu sampai ke jalan? Ibu Ratna semakin kalap mendengar Sari berani menjawab. Ia tidak menyadari bahwa setiap kata kasar yang ia lontarkan adalah paku terakhir untuk peti mati harga dirinya sendiri. Ia menyambar gelas air di meja dan menyiramkannya ke wajah Sari, seraya tertawa mengejek. Baginya, Sari hanyalah wanita kampung yang tidak punya daya. Namun, ia tidak melihat kilat di mata Sari, kilat yang menandakan bahwa kesabaran wanita itu sudah mencapai batas nol. Sari menyeka wajahnya dengan tisu, bibirnya membentuk senyum tipis yang mengerikan. Detik itu juga, rencana pengusiran besar-besaran mulai tersusun rapi di kepala Sari. Keserakahan Ibu Ratna kian menjadi jedi dan melampaui batas kewajaran. Seolah tidak puas hanya dengan menyiram wajah menantunya. Ia melangkah lebar menuju pintu depan dan memberi instruksi pada beberapa orang untuk mengangkut koper-koper raksasa ke dalam ruang tamu. Sari hanya berdiri terpaku di sudut ruangan, menyaksikan rumah yang ia rawat dengan kasih sayang mulai diinvasi oleh barang-barang asing yang kumal. Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan, menatap sekeliling ruangan seolah ia baru saja memenangkan peperangan besar dan berhak atas seluruh jarahan di dalamnya. Hei Sari, mulai hari ini, kamu tidak usah belagu lagi. Aku sudah menyuruh adik Andi untuk pindah ke sini sore nanti. Rumah ini terlalu besar kalau cuma dihuni oleh kamu yang kerjanya cuma melamun. Karena kamu cuma menumpang, mulai sekarang tempatmu adalah di kamar pembantu di belakang. Jangan pernah berani menampakkan wajah di ruang tamu kalau ada tamu-tamu terhormatku datang. Ibu Ratna dengan kasarnya mulai membongkar lemari di ruang tengah. Ia merenggut pakaian-pakaian Sari dan melemparkannya begitu saja ke lantai, menginjaknya dengan kaki yang masih beralas sandal rumah. Andi, sang suami, hanya berdiri di dekat jendela sambil membelakangi mereka. Ia melihat pemandangan memuakan itu, namun memilih untuk berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Bagi Andi, kenyamanan yang diberikan ibunya jauh lebih penting daripada harga diri istrinya yang sedang diinjak-injak di depan matanya sendiri. Mas Andi, apakah kamu akan terus diam melihat ibumu mengacak-acak barang-barangku dan mengatur siapa yang boleh tinggal di rumah ini? Ini batas terakhir kesabaranku, Mas. Kamu tahu betul,
siapa yang sebenarnya punya hak di sini. Tapi kamu malah memilih jadi penonton yang bisu. Andi hanya menoleh sekilas dengan wajah pucat, lalu kembali membuang muka tanpa mengeluarkan satu kata pembelaan pun. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan bagi Sari daripada makian Ibu Ratna. Sementara itu, di luar pagar, beberapa kurir yang mengantar barang-barang tambahan milik keluarga Ibu Ratna mulai berbisik-bisik dengan petugas keamanan komplek. Mereka menyaksikan bagaimana barang-barang pribadi seorang istri dilempar keluar rumah oleh mertuanya sendiri, seperti sampah yang tak berharga. Gila ya, itu ibu mertuanya galak banget. Masa barang-barang istrinya dibuang-buang begitu? Suaminya juga cuma diam saja kayak patung. Padahal saya dengar-dengar, rumah ini punya si istri. Tapi kok malah dia yang diusir ke kamar belakang? Ibu Ratna yang mendengar sayup-sayup bisikan dari luar, justru semakin merasa di atas angin. Ia mengambil sebuah vas bunga kristal mahal dari atas meja, aset yang sangat disayangi Sari, dan menimang-nimangnya dengan sombong. Dengan sengaja, ia menjatuhkan vas itu hingga hancur berkeping-keping, tepat di hadapan Sari, lalu tertawa mengejek melihat kehancuran barang tersebut. Ia merasa telah berhasil menundukkan Sari sepenuhnya, tanpa menyadari bahwa setiap kepingan vas yang pecah itu adalah hitung mundur menuju kehancuran hidupnya sendiri. Sari menarik napas panjang, mencoba meredam gemuruh di dadanya agar tidak meledak di waktu yang salah. Ia menatap Ibu Ratna dengan pandangan sedingin es, mencatat setiap detail penghinaan yang ia terima pagi ini. Dalam hatinya, Sari sudah memutuskan bahwa tidak akan ada lagi kata maaf. Keserakahan mertuanya dan kepengecutan suaminya telah membakar habis sisa-sisa rasa hormat yang ia miliki. Sari berbalik menuju kamarnya, bukan untuk mengemas baju ke kamar belakang, melainkan untuk mengambil kunci kemenangan yang akan membuat mereka berlutut di jalanan. Kemarahan Ibu Ratna seolah tidak memiliki dasar. Ia terus merangsek masuk ke dalam privasi Sari yang paling dalam. Langkah kakinya yang kasar bergema di lorong menuju kamar utama, diikuti oleh Andi yang mengekor seperti bayangan tak bernyawa. Di sana, di atas meja rias, terdapat sebuah bingkai foto kayu tua yang sangat dijaga oleh Sari, foto kedua orang tuanya yang telah tiada. Dengan seringai penuh kebencian, Ibu Ratna menyambar foto itu. Ia menatap wajah orang tua Sari dengan pandangan jijik, seolah-olah kertas foto itu adalah sumber kemalangan bagi keluarganya. Lihat ini, pantas saja anaknya tidak tahu diri. Orang tuanya saja tampang orang susah begini. Pasti mereka cuma orang kampung yang tidak punya warisan berharga selain wajah memelas ini. Kamu pikir dengan memasang foto orang miskin ini di rumah anakku, kamu bisa mendatangkan keberuntungan? Yang ada malah sial. Tanpa rasa iba sedikit pun, Ibu Ratna meludahi kaca bingkai foto tersebut. Suara ludah yang mengenai kaca itu terdengar begitu nyaring di telinga Sari, lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Belum puas, Ibu Ratna melempar bingkai itu ke lantai hingga kacanya hancur berantakan, menginjak foto ayah Sari dengan tumit sandalnya. Sari membeku, dadanya naik turun menahan gemuruh yang siap meledakkan jantungnya. Darah seolah mendidih dan naik ke kepala, membuat pandangannya memerah saat melihat wajah ayahnya dihina dengan cara sehina itu. Cukup, Ibu Ratna. Jangan pernah sekali-kali tangan kotormu menyentuh kenangan orang tuaku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang mereka, dan kamu tidak punya hak sedikit pun untuk menghina mereka di bawah atap ini. Suara Sari tidak lagi bergetar karena sedih, melainkan bergetar karena amarah yang sangat pekat. Namun, bukannya takut, Ibu Ratna justru tertawa terpingkal-pingkal, merasa telah berhasil mengoyak mental menantunya. Ia menoleh pada Andi, menuntut dukungan dari anak kesayangannya itu. Andi hanya melihat pecahan kaca di lantai, lalu membuang muka ke arah jendela. Pria itu benar-benar telah mati nuraninya, membiarkan istrinya diperlakukan lebih rendah daripada binatang di rumahnya sendiri. Halah, jangan sok berani di depanku. Kamu itu cuma numpang. Andi, lihat istrimu ini berani-beraninya. Dia membentak ibumu demi selembar kertas sampah itu. Usir saja dia sekarang. Kalau dia masih berani melawan. Di luar jendela yang terbuka, beberapa tetangga yang sedang berjalan menuju lokasi arisan berhenti tepat di depan pagar. Mereka menyaksikan adegan memuakan itu dari balik jeruji besi gerbang. Bisikan-bisikan pedas mulai terdengar dari mulut para warga yang merasa muak dengan kelakuan Ibu Ratna yang sudah sangat keterlaluan. Keheningan kompleks perumahan elit itu kini dipenuhi dengan ketegangan yang nyaris meledak. Ya Tuhan, keterlaluan sekali Ibu Ratna itu, sampai meludahi foto orang mati. Itu kan orang tua Sari, suaminya juga. Kok bisa-bisanya cuma diam saja istrinya digituin? Benar-benar laki-laki tidak punya harga diri.
Sari memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya sebelum seluruh rasa hormatnya musnah. Ia menatap Andi dan Ibu Ratna bergantian dengan pandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi permohonan. Yang tersisa hanyalah tekad baja untuk menghancurkan mereka dengan cara yang paling memalukan. Dengan langkah yang tenang, namun pasti, Sari berbalik dan berjalan menuju brankas kecil di pojok kamar, meninggalkan dua manusia serakah itu yang masih merasa berada di atas angin. Sari tidak lagi mengeluarkan sepatah kata pun untuk mendebat kegilaan mertuanya. Dengan langkah yang sangat tenang, ia melangkah masuk ke dalam ruang kerja pribadi yang selama ini dilarang keras untuk dimasuki oleh siapapun, termasuk Andi. Di belakangnya, Ibu Ratna masih terus berteriak, menyebut Sari sebagai pengecut yang melarikan diri dari kenyataan. Namun, Sari tidak peduli. Ia berlutut di depan sebuah brankas baja yang tersembunyi di balik lemari buku, memutar kombinasi angka dengan jemari yang sangat stabil. Tidak ada getaran ketakutan. Yang ada hanyalah keyakinan mutlak untuk mengakhiri sandiwara ini. Di dalam brankas itu, tersimpan sebuah map merah tebal yang selama ini menjadi rahasia kekuatannya. Ia mengambil map tersebut, merasakannya di tangan seperti sebuah senjata yang siap ditembakkan. Sambil memegang map itu, ia mengeluarkan ponselnya dan menekan satu nomor panggilan cepat. Suaranya terdengar sangat rendah, namun penuh otoritas saat berbicara dengan seseorang di ujung telepon. Ia memberikan instruksi singkat. Bawa 5 orang ke rumah sekarang. Siapkan mobil angkut. Dan koordinasikan dengan keamanan gerbang depan. Jangan ada yang terlewat. Hoi, Sari. Kamu sedang apa di dalam sana? Menelepon keluargamu yang miskin itu untuk minta tolong? Percuma. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari sini. Kamu tetap harus pindah ke kamar belakang atau angkat kaki sekalian dari rumah anakku. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap, menatap sinis ke arah Sari yang masih memegang ponsel. Sementara itu, Andi hanya berdiri di belakang ibunya, tampak sedikit gelisah namun tetap tidak berbuat apa-apa. Ia melihat map merah di tangan istrinya dan merasa ada sesuatu yang salah. Namun, kepengecutannya mengubur insting itu dalam-dalam. Sari hanya menoleh sekilas, memberikan senyum tipis yang terasa lebih dingin daripada es, membuat bulu kuduk Andi meremang seketika. Sari kemudian berjalan melewati mereka berdua, tanpa menyenggol sedikit pun. Seolah-olah Ibu Ratna dan Andi hanyalah benda mati yang menghalangi jalannya. Ia menuju balkon depan yang menghadap langsung ke jalan kompleks. Dari sana, ia melihat 2 petugas keamanan kompleks berseragam lengkap sudah berdiri di depan gerbangnya, diikuti oleh sebuah truk angkut yang baru saja menepi. Para tetangga yang tadinya hanya berbisik, kini mulai mendekat karena penasaran dengan kedatangan truk dan petugas keamanan tersebut. Itu kok ada truk angkut barang ya? Apa si Sari bener-bener diusir sama mertuanya sampai dipanggilkan truk segala? Tapi kok petugas keamanannya malah hormat ke arah balkon tempat Sari berdiri. Sari memberikan isyarat tangan kepada petugas di bawah untuk segera masuk. Ia berpaling kembali ke arah ruang tamu, di mana Ibu Ratna sedang sibuk memilah-milah vas bunga mana lagi yang ingin ia kuasai. Sari menarik napas panjang, bukan karena gugup, melainkan untuk menikmati detik-detik terakhir sebelum badai yang ia ciptakan meluluh lantakkan kesombongan 2 manusia di depannya. Map merah itu ia dekap erat, siap untuk ditunjukkan sebagai bukti bahwa selama ini mereka hanyalah parasit yang menumpang di istana miliknya. Sari melangkah kembali ke tengah ruang tamu dengan aura yang jauh berbeda. Tidak ada lagi gurat kesedihan. Yang tersisa hanyalah tatapan penguasa yang siap menghakimi. Di tangannya, map merah itu tampak begitu kontras dengan kekacauan yang dibuat Ibu Ratna melihat Sari kembali. Ibu Ratna justru berkacak pinggang, siap melontarkan makian baru untuk mengusir menantunya ke pavilion belakang. Namun, sebelum mulut kasar itu terbuka, Sari melempar map merah tersebut tepat ke atas meja kaca di depan Ibu Ratna dan Andi. Buka dan baca baik-baik. Ibu Ratna yang terhormat, baca setiap hurufnya agar otak sombongmu itu bisa mencerna kenyataan yang selama ini kamu abaikan. Di sana tertera siapa pemilik sah setiap inci tanah yang kamu injak saat ini. Ibu Ratna mendengus, merobek isi map itu dengan kasar sambil tertawa meremehkan. Namun, tawanya perlahan memudar dan berubah menjadi raut wajah pucat pasi. Matanya melotot, menatap lembaran sertifikat hak milik SHM yang mencantumkan nama Sari sebagai pemilik tunggal, tanpa ada nama Andi sedikit pun. Di lembar berikutnya, terdapat surat perjanjian pranikah yang ditandatangani Andi, yang menyatakan
bahwa segala aset, sebelum dan selama pernikahan, adalah milik Sari sepenuhnya. Ini pasti palsu. Andi, katakan pada ibu, kalau ini bohong, kamu yang kerja. Kamu yang hebat. Mana mungkin rumah semewah ini atas nama perempuan miskin ini? Sari, kamu pasti memalsukan tanda tangan anakku agar bisa menguasai hartanya, kan? Sari hanya tersenyum dingin melihat histeria mertuanya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan riwayat mutasi rekening selama 3 tahun terakhir di depan wajah Andi. Di sana terlihat jelas bahwa setiap rupiah, cicilan mobil mewah yang dikendarai Andi, biaya listrik, hingga uang jajan yang sering dipamerkan Ibu Ratna kepada tetangga. Semuanya berasal dari rekening pribadi Sari. Andi hanya bisa mematung, tubuhnya gemetar hebat, karena rahasia memalukan yang selama ini ia tutup-tutupi, akhirnya terbongkar di depan ibunya sendiri. Mas Andi, katakan pada ibumu, katakan bahwa selama ini kamu hanyalah pengangguran terselubung yang hidup dari belas kasihanku. Katakan padanya bahwa jabatan manajer yang kamu banggakan itu hanyalah posisi formalitas di anak perusahaan milik keluargaku, agar kamu tidak terlihat seperti pecundang di mata dunia. Di luar gerbang, para tetangga yang tadinya hanya menonton, kini mulai saling berbisik dengan nada terkejut. Beberapa dari mereka mendekat ke arah pagar yang terbuka, menyaksikan drama pengungkapan itu dengan mata terbelalak. Keadaan berbalik 180 derajat. Ibu Ratna yang tadinya merasa sebagai ratu di istana itu, kini tampak seperti pencuri yang tertangkap basah. Loh, jadi rumah itu punya Sari? Wah, berarti selama ini Bu Ratna cuma numpang, tapi gayanya selangit ya. Kasihan sekali si Sari. Sudah baik kasih tumpangan, malah dihina-hina begitu. Benar-benar mertua tidak tahu diri. Ibu Ratna mencoba merobek kertas-kertas itu dengan kalap. Seolah dengan menghancurkan fisiknya, kenyataan pahit itu akan ikut musnah. Ia berteriak histeris, menolak percaya bahwa menantu yang selalu ia injak adalah orang yang selama ini membiayai hidupnya. Namun, Sari tidak membiarkan keributan itu berlangsung lama. Ia memberikan kode kepada petugas keamanan yang sudah berdiri di ambang pintu. Saat itulah, Ibu Ratna dan Andi sadar bahwa waktu mereka untuk berkuasa di rumah itu telah habis secara permanen. Kesabaran Sari telah mencapai titik nadir. Dan kini, saatnya badai yang sesungguhnya menghantam. Dengan satu isyarat tangan yang tegas, 5 orang kuli angkut yang sedari tadi menunggu di depan mulai merangsek masuk ke dalam rumah. Sari berdiri tegak di tengah ruangan, memerintahkan mereka untuk mengambil seluruh koper dan barang-barang yang baru saja dibawa oleh Ibu Ratna. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Suasana ruang tamu yang tadinya tegang, kini berubah menjadi kekacauan total saat barang-barang milik mertuanya mulai diangkat secara paksa satu persatu. Keluar, saya beri waktu 3 menit untuk kalian keluar dari properti saya dengan kaki kalian sendiri, atau petugas keamanan ini yang akan menyeret kalian seperti sampah. Jangan biarkan satu pun barang milik orang-orang ini tertinggal di dalam rumah saya. Ibu Ratna berteriak histeris, mencoba menahan salah satu koper besarnya yang sedang ditarik keluar oleh petugas. Ia memaki dengan kata-kata yang semakin tidak terkendali. Wajahnya yang tadi sombong, kini tampak kacau balau, dengan riasan yang luntur karena keringat amarah. Namun, kekuatannya tidak sebanding dengan ketegasan para petugas. Tanpa belas kasihan, koper-koper itu dilemparkan keluar pagar rumah, mendarat dengan suara keras di atas aspal jalanan kompleks yang panas. Kurang ajar kamu, Sari. Kamu berani membuang barang-barangku ke jalanan? Kamu tahu berapa harga baju-baju ini? Andi, jangan diam saja. Hentikan istrimu yang gila ini. Ini penghinaan, Sari. Kamu akan membusuk di penjara karena memperlakukan mertuamu seperti ini. Ibu Ratna berlari keluar pagar, mencoba memunguti pakaiannya yang berhamburan dari koper yang terbuka akibat benturan. Di sana, di depan gerbang, pemandangan itu menjadi tontonan gratis bagi para tetangga. Sari melangkah ke balkon, menatap ke bawah dengan pandangan menghina saat melihat Ibu Ratna bersimpuh di aspal, memeluk tas-tas bermerek KW miliknya di hadapan banyak orang. Rasa malu yang luar biasa kini berpindah sepenuhnya kepada wanita tua yang tadi merasa paling berkuasa itu. Andi mencoba menyelinap masuk ke dalam kamar untuk menyelamatkan beberapa barang berharganya. Namun langkahnya langsung dihadang oleh 2 petugas keamanan bertubuh besar. Sari menatap suaminya itu dengan jijik, seolah-olah Andi adalah noda yang harus segera dibersihkan dari hidupnya. Dengan gerakan kasar, petugas menarik lengan Andi dan membawanya keluar menuju gerbang, mengabaikan protes dan rengekan pria pengecut itu yang terus memanggil nama Sari dengan suara memelas. Ya ampun,
Lihat itu, ternyata barang-barangnya cuma ditaruh di koper murah, tapi sombongnya minta ampun. Syukurlah si Sari berani mengusir mereka. Lihat wajah Bu Ratna, merah padam menanggung malu dilihat orang sekampung. Ibu Ratna hanya bisa meratap. Saat melihat pintu pagar, otomatis mulai bergerak menutup perlahan. Semua tetangga kini torang-teranggen, menunjuk ke arahnya sambil tertawa dan berbisik sinis. Kehancuran harga diri yang dialami Ibu Ratna dan Andi terjadi begitu cepat dan telak. Di depan gerbang rumah mewah itu, mereka kini hanya menjadi tontonan memalukan. Berdiri di antara tumpukan barang-barang yang berserakan, sementara dunia kini tahu bahwa mereka hanyalah parasit yang baru saja kehilangan inangnya. Realitas pahit akhirnya menghantam kesadaran Andi seperti gada besi yang menghancurkan seluruh harga dirinya. Melihat gerbang rumah yang mulai menutup, pria itu tiba-tiba tersungkur dan merangkak mendekati Sari yang berdiri di ambang pintu. Tidak ada lagi sisa kesombongan sebagai seorang suami. Yang ada hanyalah seorang pria yang ketakutan kehilangan fasilitas mewah yang selama ini ia nikmati secara cuma-cuma. Andi bersimpuh di kaki Sari, menggenggam ujung sepatu istrinya dengan tangan yang gemetar hebat, sementara air mata mulai membasahi pipinya yang pucat. "Sari, tolong maafkan Mas." "Mas hilaf. Mas pengecut karena tidak berani melawan ibu. Tapi tolong, jangan usir Mas seperti ini. Mas tidak punya tempat tinggal. Semua uang Mas ada di tangan ibu. Mas janji akan berubah. Mas akan memihakmu sepenuhnya. Tolong beri Mas satu kesempatan lagi, Sari." Ibu Ratna, yang tadinya masih mencoba memaki di pinggir jalan, seketika terdiam melihat anak kesayangannya berlutut memohon di kaki wanita yang baru saja ia ludahi fotonya. Keangkuhan yang tadi setinggi langit kini runtuh, tak bersisa. Menyadari bahwa tanpa Sari, mereka tidak akan memiliki atap untuk berteduh. Malam ini, Ibu Ratna ikut melangkah tersiak-siok menuju pintu. Wajahnya yang garang kini berganti dengan raut wajah memelas yang dipaksakan, mencoba meraih simpati dari menantu yang telah ia siksa secara mental selama bertahun-tahun. "Sari, menantuku sayang, tolong dengarkan ibu. Ibu tadi hanya terbawa emosi. Ibu tidak bermaksud menghina orang tuamu. Tolong jangan biarkan kami jadi gelandangan di pinggir jalan. Ibu janji tidak akan cerewet lagi. Ibu akan membantu semua pekerjaan rumah, asalkan kami tetap boleh tinggal di sini. Kamu kan wanita yang baik. Jangan biarkan orang-orang menertawakan keluarga kita." Sari menunduk, menatap dua manusia yang kini bersimpuh di depannya dengan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan hanya rasa muak yang mendalam. Ia menarik kakinya dengan kasar dari genggaman Andi, seolah jijik disentuh oleh tangan yang tidak pernah sekalipun membentengi dirinya dari hinaan. Baginya, permohonan mereka hanyalah sandiwara murahan yang dipicu oleh rasa lapar dan ketakutan akan kemiskinan, bukan karena penyesalan yang tulus. Kasihan sekali ya, baru sadar sekarang kalau mereka itu cuma benalu. Dulu pas main hina-hina orang miskin, suaranya kencang sekali sampai ke ujung kompleks. Sekarang setelah tahu Sari yang punya segalanya, langsung sujud-sujud begitu. Benar-benar tidak punya urat malu. Bisikan sinis dari para tetangga di luar pagar terdengar seperti simfoni yang menyakitkan bagi telinga Ibu Ratna. Warga yang melihat kejadian itu tidak ada yang bersimpati. Mereka justru merasa puas melihat keadilan akhirnya ditegakkan. Ibu Ratna terus merengek, mencoba menyentuh tangan Sari. Namun petugas keamanan dengan sigap menghalangi jangkauan tangannya. Kehinaan mereka kini terpampang nyata secara publik, disaksikan oleh kamera ponsel warga yang mulai merekam adegan memalukan tersebut. Sari hanya menarik napas panjang dan menggelengkan kepala. Perlahan, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas rengekan mereka. Baginya, setiap kata yang keluar dari mulut Andi dan Ibu Ratna sekarang hanyalah sampah yang mengotori teras rumahnya. Dengan wajah datar, ia memberikan instruksi terakhir kepada petugas untuk memastikan kedua orang itu benar-benar berada di luar area pagar sebelum gerbang terkunci sepenuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk pengampunan bagi mereka yang telah menghancurkan rasa hormat dengan cara yang paling keji. Sari berdiri tegak di balik pintu pagar otomatis yang perlahan mulai menutup, menciptakan batas permanen antara dunianya yang tenang dan kekacauan yang dialami Andi serta Ibu Ratna. Ia tidak lagi menoleh, bahkan ketika suara gedoran tangan pada besi pagar terdengar bersehet-sehet dengan tangisan histeris. Baginya, kedua orang itu sudah menjadi orang asing sejak mereka menginjak-injak kehormatan orang tuanya. Dengan gerakan yang sangat tenang, Sari mengeluarkan ponselnya dan memasukkan perintah enkripsi baru untuk sistem keamanan rumah, menghapus seluruh akses sidik jari dan kode sandi yang pernah dimiliki Andi. Mulai detik ini, tidak ada lagi nama Andi
atau Ibu Ratna di rumah ini. Semua rekening yang terhubung dengan kartu kredit kalian sudah saya blokir permanen. Nikmatilah hidup yang kalian bangga-bangga-banggakan itu dengan koper-koper di pinggir jalan. Jangan pernah bermimpi untuk kembali. Karena bagi saya, kalian sudah mati bersama sampah-sampah yang baru saja saya buang. Suara Sari terdengar begitu dingin dan mematikan, tanpa sedikit pun nada keraguan di dalamnya. Di luar pagar, Ibu Ratna terduduk lemas di aspal, menatap kosong pada gerbang yang kini terkunci rapat dengan lampu indikator merah yang menyala. Ia mencoba kembali berteriak, namun suaranya habis tertelan malu saat melihat warga kompleks masih berdiri menonton dengan pandangan menghina. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantunya berdiri. Mereka semua tahu bahwa wanita tua itu baru saja menuai badai dari kesombongan yang ia tanam sendiri. Sudahlah Bu Ratna, malu-maluin saja teriak-teriak begitu. Mending sekarang beresin tuh barang-barang yang berantakan di jalan, sebelum dianggap sampah sama petugas kebersihan. Kasihan si Sari sudah baik hati, selama ini malah dikhianati. Sekarang, rasakan sendiri, gimana rasanya jadi orang miskin yang sesungguhnya. Andi hanya bisa tertunduk lesu di samping tumpukan baju-bajunya yang kini kotor terkena debu jalanan. Dia kehilangan segalanya dalam satu pagi, istri yang tulus, rumah mewah, hingga status sosial yang selama ini ia beli dengan uang istrinya. Ia baru menyadari bahwa tanpa Sari, ia hanyalah seorang pria tanpa masa depan yang harus menanggung beban ibunya yang masih terus mengomel meski dalam keadaan hancur. Para tetangga satu persatu mulai membubarkan diri, meninggalkan mereka berdua dalam kesunyian yang memekakan di bawah terik matahari. Sari berjalan masuk ke dalam rumah, melewati ruang tamu yang kini sudah bersih dari kehadiran parasit. Ia memungut bingkai foto orang tuanya yang tadi dipecahkan oleh Ibu Ratna, mendekapnya erat, dan berjanji dalam hati bahwa tidak akan ada lagi orang yang berani merendahkan martabat keluarganya. Ia melangkah menuju dapur, mengambil segelas air putih, dan meminumnya dengan sangat tenang. Perasaan sesak yang selama ini menghimpit dadanya kini telah berganti dengan kelegaan yang luar biasa. Narasi ditutup dengan pemandangan dari ketinggian memperlihatkan rumah mewah itu yang kini berdiri kokoh namun sunyi. Sementara di depannya, dua sosok manusia tampak kecil dan menyedihkan di pinggir jalan raya. Sari telah menunjukkan bahwa kesabaran ada batasnya. Dan ketika batas itu dilewati, ia tidak akan segan-segan menghancurkan siapapun yang mencoba bermain api dengannya. Hidup baru yang lebih tenang kini menanti di hadapannya, tanpa ada lagi bayang-bayang mertua kejam maupun suami pengecut.